Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas D. Kami ingin mempresentasikan materi kami tentang contoh penerapan sistem informasi manajemen. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari, kelas D, NIM 206501330. Perkenalkan, nama saya Yulan dengan NIM 20650108. Perkenalkan, nama saya Kadri, NIM 20650132. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 20650111. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Zahra dengan NIM 20650110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Fauzan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan mengenai pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau disingkat SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan sebuah keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur sebuah data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Sistem informasi manajemen ini memiliki pengertian yang sangat luas sehingga dapat dikategorikan dalam sebuah sistem. Salah satunya yaitu Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini merupakan sebuah teknologi untuk menciptakan strategi bisnis yang di dalamnya mengintegrasi dan mengotomatisasi proses pelayanan pelanggan dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan produk atau jasa-jasa yang berkaitan dengan perusahaan. Tujuan dari CRM ini sendiri untuk membantu prospek penjualan serta menjalin suatu hubungan relasi antara perusahaan dan masing-masing customernya. Untuk contoh penerapan CRM sendiri ini ada pada dunia perbankan, yaitu di dalam dunia perbankan, pelanggan yang dimaksud di sini itu berarti nasabah. Yang termasuk juga di dalamnya yaitu pusat panggilan, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan teknik, dan layanan lapangan. Untuk layanannya ini ada yang bersifat customer facing atau layanan yang sifatnya langsung pada pelanggan. Penerapannya bisa dilihat di bagian front office sebuah bank. Sebagai contoh, pegawai di bagian customer service itu akan langsung membantu nasabah melakukan transaksi pembukaan rekening, pengaduan, atau permintaan informasi mengenai produk-produk perbankan. Ada juga layanan yang bersifat customer touching. Customer ini bisa diterapkan melalui pembuatan media yang bisa digunakan oleh nasabah untuk berinteraksi dengan bank, contohnya ATM, layanan mobile banking, dan internet banking. Sebagai contoh dari mesin ATM. Dari mesin ATM ini, nasabah sudah bisa melakukan hampir semua transaksi perbankan mulai dari pengecekan saldo, transfer antar rekening, pembayaran listrik dan telepon, serta penarikan uang. Yang kedua, Salesforce Automation System atau SFA adalah sistem yang dapat mengotomatisasi tugas bisnis seperti proses sales, melacak interaksi pelanggan, serta menganalisis perakiraan dan kinerja sales. Umumnya, SFA menjadi bagian penting dalam CRM, terutama ketika perusahaan ingin menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan. Konsep Salesforce Automation muncul ketika ada banyak tugas penjualan yang menyita banyak waktu dan tenaga secara manual. Misalnya, pencatatan kontak pelanggan, laporan penjualan, ketersediaan stok barang, dan sebagainya.
Perusahaan tentunya membutuhkan aplikasi Salesforce Automation yang sistematis dan otomatis. Dengan begitu, dari divisi penjualan bisa menyajikan data-data secara terintegrasi dan akurat untuk laporan perusahaan maupun bekerja sama dengan divisi lainnya. Di dalam CRM, terdapat SFA untuk membantu banyak tugas para sales. Misalnya, untuk mengatur jadwal kerja dan mengatur kunjungan harian sales, canvassing, hingga cek stok, dan lain-lain. Salesman juga bisa memanfaatkan aplikasi Salesforce Automation untuk mencatat bon secara otomatis, sehingga menjadi solusi efisiensi kertas dan tanpa perlu balik ke kantor, orderan si salesman tersebut sudah bisa diproses. Contoh penerapan SVA untuk tenaga penjualan. Praktiknya solusi SVA ini bisa kita lihat pada aktivitas sales canvassing yang sering kita lihat pada perusahaan food dan beverage, pharmaceutical, distribusi dan retail. Contoh perusahaan Coca-Cola, Alfa, Sampurna, dan lain-lain. Mereka melengkapi tim sales di lapangan dengan menggunakan sistem SVA sehingga saat salesperson mengunjungi outlet-outlet atau toko yang merupakan customer mereka, salesperson dapat mencatat transaksi yang dulunya manual (bon penjualan) ke sistem SVA di perangkat elektronik yang mereka bawa. Software SVA sendiri menggunakan portable data terminal PDT atau barcode wireless yang telah menggunakan operating system layaknya sebuah komputer dan terhubung langsung pada base pusat secara real time menggunakan fasilitas jaringan GSM yang ada pada PDT tersebut. Pada PDT memungkinkan tim sales di lapangan bisa berinteraksi dengan kantor pusat sembari melayani customer mulai dari mengakses data produk, harga, stok, dan di gudang atau distribution center perusahaan mereka, membuat order, menjadwalkan pengiriman barang, sampai menerima pembayaran langsung dari customer dengan mencetak receipt payment dengan menggunakan mobile printer yang terhubung pada PDT mereka. Ketika mereka kembali ke kantor pada sore hari, seluruh aktivitas yang tercatat pada software hari itu bisa mereka sinkronisasikan pada data kantor pusat. Misal, memproses order penjualan hari ini, memproses tagihan hari ini, melunasi piutang outlet, menyiapkan dokumen pengambilan barang ke gudang, dan menyiapkan dokumen pengiriman barang hingga menentukan routing dan jadwal kunjungan esok hari. Tidak ada lagi pekerjaan yang menumpuk di sore hari. Adapun kesimpulan dari materi sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan. Tujuannya untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai perusahaan. Yang pertama, Customer Relationship Management, yaitu sebuah teknologi informasi untuk menciptakan sebuah bisnis dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan produk yang bertujuan untuk membantu menarik prospek penjualan serta menjalin suatu hubungan atau relasi antara perusahaan dengan masing-masing customernya. Contohnya dalam dunia perbankan, berarti pelanggan yaitu nasabah. Customer membantu nasabah melakukan transaksi pembukaan rekening, pengaduan, atau permintaan informasi mengenai produk-produk perbankan. Yang kedua, Salesforce Automation System adalah sistem yang dapat mengotomatisasi tugas bisnis seperti proses sales, melacak interaksi pelanggan, serta menganalisis perkiraan kinerja sales. Jadi di dalam Customer Relationship Management terdapat Salesforce Automation System untuk membantu banyak tugas para sales, misalnya mengatur jadwal,
bekerja dan mengatur kunjungan harian sales, canvassing, hingga cek stok.